Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi yang saya akan bagikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari kita akan sama-sama menyimak akan ayat-ayat firman Tuhan ini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan akan firman Tuhan ini berulang-ulang kali, atau Bapak Ibu sudah membacakannya berulang-ulang kali. Tapi hari ini kita akan sama-sama mendapatkan sari kebenaran firman Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa kisah tentang Bartimeus ini tidak dicatat bagi kita dia itu buta sejak lahir atau dia buta ketika dia mengalami kecelakaan. Tetapi Alkitab mencatat bagi kita dia adalah seorang anak daripada Timeus. Karena itu ketika kehidupan hari-harinya yang buta secara fisik, dia tidak bisa melihat, dan dia berprofesi sebagai seorang pengemis yang hanya meminta-minta. Ya, dan Alkitab berkata kepada kita, Yesus sementara berjalan keluar dari kota Yeriko. Dan Alkitab berkata bahwa Bartimeus mendengar bahwa Yesus lewat di situ. Dan Alkitab menceritakan Bartimeus berseru kepada Yesus, dia memanggil nama Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Bapak Ibu, hari ini kita melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi ketika Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita boleh memetik sebuah pelajaran yang indah, maka kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga lewat setiap cerita-cerita yang ditulis dalam Alkitab. Saya percaya bahwa Alkitab, kisah-kisah yang ditulis di sini pasti ada punya satu kebenaran yang dapat kita pelajari untuk kita hidupi dari hari demi hari. Kita boleh belajar dari seorang yang namanya Bartimeus, ya. Kita boleh belajar dari dia di mana Tuhan Yesus menyembuhkan dia dari sakit, dari penderitaannya, yaitu dia mengalami kebutaan. Hari-hari hidupnya dia dalam masa buta, berarti ada kegelapan yang menutupi kehidupannya dia. Seperti orang yang tidak punya masa depan, tidak bisa melihat jauh ke depan, karena kebutaan fisik yang terjadi bagi dia. Sehingga apa yang dialami oleh Bartimeus, yang bisa dia kerjakan adalah hanya mengemis pada waktu itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah tentang Bartimeus ini, Bartimeus seorang yang
pantang menyerah. Ya, Alkitab mengisahkan kepada kita ketika dia mendengar Yesus lewat di situ, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dia memanggil nama Yesus. Dia tidak berhenti sekalipun ada orang-orang yang melarang dia, mereka menghentikan dia untuk jangan berseru, berteriak. Tetapi Bartimeus semakin keras untuk berteriak dan memanggil nama Yesus. Dan hasil dari teriakannya dia memperoleh sebuah jawaban bahwa Yesus berhenti dari langkahnya dia untuk memberi pertolongan kepada Bartimeus ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisahnya, Bartimeus seorang yang pantang menyerah, dan Bartimeus ini juga seorang yang memiliki kepercayaan kepada kuasa Tuhan Yesus. Dia percaya akan kuasa Yesus. Dia mendengar tentang Yesus yang melakukan berbagai mukjizat, Yesus yang melakukan pengajaran dan menyembuhkan orang. Kali ini dia rindu untuk mengalami mukjizat, disembuhkan dari kebutaannya dia. Tadi saya katakan bahwa buta secara fisik berarti kegelapan memenuhi kehidupan daripada Bartimeus ini. Mungkin kita tidak mengalami buta secara fisik, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang hidup dalam kegelapan. Ya, mata bisa melihat, tetapi hidup, karakter, perbuatan kita adalah perbuatan kegelapan. Saya mau katakan, ketika kita masih hidup dalam kegelapan, kita mengalami kebutaan. Oleh karena itu kita perlu belajar dari Bartimeus yang buta ini. Hal yang pertama yang saya mau katakan kepada kita yaitu pertama, datanglah kepada terang dunia, yaitu Yesus sendiri. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, kitab Yohanes pasal yang ke-8, Bapak Ibu, dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Hal yang pertama, saudara, supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, kita perlu datang kepada terang itu. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, ketika kita masih hidup dalam kegelapan, kita perlu datang kepada Yesus yang menjadi terang dunia. Saya mau katakan bahwa Yesuslah yang menerangi setiap kehidupan kita. Kita perlu mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan kita dari kegelapan menjadi hidup dalam terang. Kita perlu berjumpa dengan pribadi Yesus sebab Yesuslah yang mengubah kita. Banyak hal, kadangkala kita selalu mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan. Apakah kita mendapatkan akan Yesus yang menjadi terang dunia dalam hidup kita, menerangi jalan kita, atau kita hanya cuma sekedar mendapatkan metode-metode untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang berkemenangan? Saya mau katakan bahwa kemenangan kita, keberhasilan kita ada di dalam Yesus. Dan Yesuslah yang bisa mengubah akan seluruh kehidupan kita. Bukan metode-metode, banyak hal yang mungkin orang ajarkan kepada kita. Mereka bukan cuma sekedar menyampaikan Injil Kristus, tapi mereka kadang-kala sebagai mentor, mereka cuma hanya mengajarkan poin 1, poin 2, poin 3, dan berbagai hal, prinsip-prinsip ini, metode ini. Mereka itu seperti moderator. Kita perlu belajar bahwa kita perlu datang kepada Yesus. Kita perlu dengar firman Yesus. Kita perlu dengar tentang Yesus. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang menjadi terang dunia, di mana dunia ini adalah dunia yang hidup dalam kegelapan. Ketika kita percaya sama Yesus, kita hidup dalam dunia, kita berjalan di dalam Yesus yang menjadi terang dunia.
Itu hal yang pertama. Sebab Injil Kristus itu memerdekakan kita. Sebab Yesus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian, yang hidup di dalam kita, dialah yang menuntun kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu hal yang pertama. Saudara, hal yang kedua yang saya ingin mau katakan kepada kita, supaya kita tidak mengalami kegelapan, kita tidak hidup sebagai orang yang buta, hidup di dalam kegelapan selain kita datang kepada Yesus. Hal yang kedua, kita harus percaya pada firman Tuhan. Firman itu Yesus sendiri. Sebab firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan kita, supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Mazmur pasal 119 ayat 105. Kitab Injil Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, kalau saudara mau berjalan di dalam terang, saudara, supaya kaki saudara tidak tersantuk oleh batu, supaya saudara tidak jatuh di dalam kegelapan, maka saudara perlu berjalan di dalam terang, dan yang menerangi jalan kita adalah firman Tuhan. Firman-Mu, firman Tuhan itu adalah pelita. Kita butuh pelita untuk menerangi jalan kita. Kita butuh terang, ya, untuk menerangi setiap jalan kehidupan kita. Di dunia ini banyak orang kasih berbagai pengajaran, berbagai metode supaya kita berjalan, ya, cara-cara. Tapi yang dasarnya, yang intinya, yang esensinya, yaitu firman Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita, dan firman itu adalah terang bagi setiap jalan kita. Karena itu, buatlah keputusan untuk berjalan di dalam firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kita akan menjadi berhasil. Ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan, renungan firman Tuhan setiap hari menolong kita, supaya setiap perjalanan kehidupan kita berjalan dalam terang firman Kristus. Amin, Bapak Ibu. Buatlah keputusan untuk membaca, merenungi, dan melakukan akan firman Tuhan, supaya kita akan berjalan dalam terang, bukan dalam kegelapan. Amin, Bapak Ibu. Hal yang ketiga, yang terakhir yang saya mau bagikan kepada kita, kalau kita lihat kisah daripada Bartimeus ini, ada satu hal yang dia lakukan ketika dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar firman Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Dia dengar tentang Yesus. Hal yang dia lakukan, sikap tindakan yang dia lakukan, yaitu dia berseru kepada Yesus. Saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan, iman saudara itu timbul. Dan ketika iman percaya kita timbul, kita perlu membuat sebuah langkah iman. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita perlu memanggil nama Tuhan, yaitu doa. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kesempatan bagi kita yaitu ketika kita berseru kepada Tuhan selagi ia dekat. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak terlalu sibuk untuk mendengar doa kita. Tuhan tidak acuh, tidak cuek dengan doa kita. Dia Allah yang mendengarkan kita. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia berseru dengan sekencang-kencangnya sekali. Banyak orang yang melarang dia untuk berseru, tetapi dia semakin keras berseru kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, seruan Bartimeus menghentikan langkah Tuhan Yesus. Hari ini ketika saudara berseru dengan iman, percaya, saya percaya seruan saudara menghentikan langkah Allah. Dan Allah menoleh kepada saudara. Allah memperhatikan saudara. Allah bertanya kepada saudara,
apa yang aku akan perbuat kepadamu. Dan saya percaya Bapak Ibu, Allah sanggup melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita doakan, sebab Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tuhanlah jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus akan ada pertolongan yang nyata. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, percayalah firman-Nya, lakukanlah. Dan kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Engkau Allah adalah jawaban dalam kehidupan kami. Tak kala kami berjalan di dalam kegelapan dunia ini, Engkaulah terang dunia bagi kami. Engkau menyinari setiap jalan kami lewat firman. Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Kami berseru di dalam nama Yesus kepadamu. Tuhan menolong kami. Tuhan mengangkat kami dari jurang maut. Tuhan mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan, Engkau Allah jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap hati yang terluka. Tuhan pulihkan setiap kehidupan jemaat yang hari-hari ini masih hidup di dalam dosa. Sadarkanlah kami untuk kami datang kepadamu, mencari akan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkaulah jawaban hidup kami. Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan doa kami. Dan di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang punya pergumulan keluarga, Tuhan Yesus, Engkau jawaban dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan besok hari. Amin.